Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Pertama-tama kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah salat ini kita semua diberikan sehat wal afiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabul hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Tema kultum subuh kali ini adalah luasnya rahmat Allah. Tapi saya ambil dalam sudut pandang ibadah. Ini akan kita mulai dari sebuah pertanyaan. Dalam sebuah dialog di radio, menjelang 10 malam terakhir seperti ini, ada seorang jamaah telepon. Ada dialog interaktif, bayi pun. Dan jamaah ini telepon sambil berebek-berebek. Apa berebek-berebek itu, Pak? Kape nangis, ya kan? Dia bilang, Pak Ustadz, saya ini sedang sakit, opnam di rumah sakit. Tapi saya itu merasa Masya Allah, tidak bisa i'tikaf, tidak bisa sholat malam, tidak bisa beribadah di masjid. Katanya itu kalau mau Lailatul Qadar harus i'tikaf di masjid, harus ibadah di masjid. Padahal saya kepingin sekali ke masjid, Ustadz. Cuman fisik saya ini tidak memungkinkan. Masya Allah. Mungkin ini mewakili dari semua jamaah yang sekarang sedang diuji Allah sakit. Gimana solusinya, Ustadz? Saya itu senang dengan pertanyaan seperti ini, Pak. Daripada ada seorang ibu-ibu itu mesti tanya di telepon itu, Ustadz, hukumnya mencicipi makanan di siang Ramadan itu apa? Wes pokoknya urusan badokan aja. Mbok ya yang urusan hati loh, saya senang itu. Terus saya sampaikan kepada beliau, Bapak, sekarang ini 10 malam terakhir semua tempat dan bumi Allah itu menjadi masjid. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Jadi kalau sudah malam 10 ini Bapak Ibu, jangan hanya kita mengira kalau masjid itu bangunan fisik seperti ini, boten Pak. Rumah sakitnya Bapak sekarang tempat opname itu masjidnya Bapak. Zikir yang banyak di sana. Ternyata setelah itu ada telepon lagi Pak, dari Pak Polisi. Ikut lagi Pak Polisi telepon, Ustadz saya ini tidak dapat cuti Ustadz, malam harus jaga saya di jalan ini. Apakah saya lagi di pos polisi, masa Lailatul Qadar itu tidak mau mampir ke pos polisi Ustaz? Saya bilang, Bapak, pos polisimu itu masjidmu, zikir di situ. Ternyata yang lain terpancing dengan pertanyaan itu. Ada satu lagi tanya Pak, yang jaga pelang kereta api itu, Ustaz saya ini nggak bisa pulang kalau malam, karena harus piket jaga pelang kereta api. Kalau saya tinggal, iso tubrukan wong-wong iki, Pak. Pak, pelang kereta apimu masjidmu.
Jawaban ini melegakan mereka Bapak Ibu. Ada yang sudah waktunya mudik dia di kereta api. Di kereta api pas malamnya malam 21. Pak saya ini mudik lebih awal Pak. Pas malam ini saya di kereta Pak. Masa Lailatul Qadar tidak mau masuk kereta Pak. Bapak kereta apimu itu masjidmu. Ini loh Bapak luasnya rahmat Allah. Jadi kalau urusan pahala, urusan rahmat termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan disempitkan dengan tempat. Mungkin di antara kita ini ada yang ikut tadi malam ya Pak, malam 21 bersama saya. Kita ini mengadakan Qiyamul Lail di atas kapal bersama Ibu Gubernur, Forkompinda Jawa Timur, Bapak Kapangarmada, Pak Pangdam, Pak Kapolda semua ikut. Kebetulan yang mimpin ceramah dan tausiah saya, zikir saya, kemudian Qiyamul Lail juga saya, borongan Bapak Ibu. Jadi saya itu bisa harian, bisa borongan Pak. Sekedar pengumuman saja ini. Saya mengawali ceramah saya di sana apa Pak? Bapak Ibu, Masya Allah nikmatnya. Itu berlayar betul kapalnya, KRI 591 itu. Kita dari ujung kemudian berlayar. Saya tidak tahu berlayarnya kemana Pak. Terus baru menepi kemarin itu jam 6:30 pagi. Setelah kita syuruk, baru kemudian turun dari kapal. Saya sampaikan Bapak Ibu, kita itu akan dihadapkan oleh Allah dengan zona yang secara fisik tidak memungkinkan untuk ibadah secara normal dalam fikih. Di kapal Pak, ini dinamis Pak. Kiblat kita ini sesuai di mana kapal ini berjalan. Sama Anda di pesawat, sama Anda di kereta api. Dan mungkin di tempat-tempat di mana kita tidak bisa menjangkau untuk menghadapkan arah kiblat sesuai dengan pakemnya. Kan ada orang itu dibikin Islam itu ribetnya luar biasa. Oh naik pesawat itu tanya pramugarinya. Pramugari, ini pesawat arahnya kemana? Karena saya mau sholat ini Pak. Oh ini arahnya ke barat Pak. Terus, tapi Pak sebentar lagi kita ke selatan Pak. Tuh, oper lagi. Bukan begitu Allah itu Bapak Ibu. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu luas meliputi segala sesuatu, termasuk rahmat Allah yang tersentuh dalam urusan ibadah. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau sekarang kita dalam perjalanan kemudian waktu sholat masuk, kita berada di sebuah tanah lapang yang tidak tahu arah, di mana kiblatnya, tidak ada orang untuk menjadi media kita bertanya kepada dia. Matahari juga redup, tidak bisa memberikan arah. Mohon maaf, bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan bahwa inilah kiblatnya? Maka yang menjadi landasan keputusan adalah keyakinan hati kita. Makanya rahmat Allah itu Pak paling banyak diberikan kepada hati. Hati Pak. Ada juga rahmat Allah yang diberikan kepada fisik tapi lebih banyak kepada hati. Artinya apa? Saya yakin kiblatnya ke sini. Sudah. Langsung Allahu Akbar, selesai Pak. Loh ternyata ini misalkan sholat duhur Pak ya. Ternyata rakaat kedua mamang. Koyoke kiblatnya gak merono koyoke merono. Anda gak usah ragu-ragu. Ikuti keyakinannya. Putar arah, seret. Tanpa harus membatalkan sholat. Ternyata rakaat ketiga mamang mana Pak? Koyoke gak merono, koyok merono. Langsung puter, seret. Tapi gak usah ngomong seret gitu loh. Ini kan saya yang ceramah ini Pak. Untuk seret. Ternyata rakaat keempat dia ragu-ragu lagi. Silahkan berputar. 4 rakaat dengan menghadapkan arah kiblat yang berbeda. Sah. Sah. Inilah rahmat Allah dalam ibadah itu Pak. Oke, saya lanjutkan tadi Pak. Jadi sehingga malam-malam kita sekarang ini, yang penting hati kita fokus, yang penting hati kita khusyuk, penuh harap kepada Allah. Doa yang banyak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus dibaca, Qur'annya dibaca, ditadaburi, dipahami, dimanapun kita berada, itu menjadi masjid kita. Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura.
Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada sebagian orang itu mengecilkan tentang makna Lailatul Qadar. Sehingga dia kemudian dari awal sampai tanggal 20 Ramadan nggak pernah ibadah. Nggak pernah terawih Pak dia Pak. Tapi terawihnya nunggu malam 21. Masya Allah, sempit sekali Pak pemikiran orang seperti ini. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Lailatul Qadar ini hadiah terbesar, terindah dari Allah bagi mereka yang memang pantas mendapatkannya. Ada orang begini menyatakan, Bapak, di malam itu apakah saya tidak boleh tidur? Karena kalau saya tidur takutnya nanti pas saya tidur dia datang. Maksudnya Lailatul Qadar datang. Masya Allah Bapak Ibu, tidak. Anda boleh tidur. Kalau Anda dari awal Ramadan hatinya sudah khusyuk, sudah penuh harap, ibadahnya baik, tidak melakukan maksiat kepada Allah, Anda tidur pun Anda berhak mendapatkan malam Qadar. Dimanapun Anda berada tetap mendapatkan malam Qadar. Mohon maaf Bapak Ibu, ada orang itu yang di luar masjid tapi hatinya ada di dalam masjid. Ada orang yang di dalam masjid tapi hatinya ada di luar masjid. Ya tentu harapan kita, badan kita di masjid, hati kita di masjid. Kalau malaman di Masjid Agung sana Pak, Masjid Al-Akbar itu, pagi-pagi itu biasanya cleaning service kita, tukang bersih-bersih kita itu mendapatkan sampah kacang kulit itu Pak, itu hampir 2 karung. Dalam pikiran saya, wong iki iktikaf apa ngemil kacang bener. Terus ternyata yang makan kacang itu ketemu gitu Pak. Ternyata kacangnya buat wiritan Pak. Buat ngitung wiritan jumlahnya. Setelah ngitung dia makan gitu loh. Jadi gak ketemu hitungannya. Masya Allah. Ada lagi yang dari jauh-jauh datang ke masjid itu bawa bantal, bawa guling, bawa kasur. Jadi pindah turu Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Ini adalah hadiah Allah yang pantas diberikan kepada mereka. Namanya hadiah Pak. Itu pasti kepada orang pemenang. Dalam kondisi apapun panjenengan, kalau dari awal kita sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, yang namanya Lailatul Qadar bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, tapi justru Lailatul Qadarlah yang mengejar kita. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang sahabat. Jadi sahabat ini setelah sholat subuh itu zikir sampai syuruk. Ya. Kemudian di tengah-tengah zikirnya itu dia nangis. Sama Rasulullah didekati. Ditanya, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Katanya, ya Rasulullah, saya itu takut tidak bisa masuk surga. Makanya saya kepingin zikir terus, ibadah terus. Kemudian Rasulullah menjawab dengan menghiburnya Pak. Jadi Rasulullah itu selalu kalau yang bertanya orang baik, orang soleh, itu jawabannya selalu menghibur. Kalau saya melihat kelakuanmu, melihat ibadahmu, insya Allah kamu ini masuk surga. Dan semoga kamu ini masuk surga. Ternyata jawaban Rasulullah itu tidak membuat dia senang. Dan tetap nangis Bapak Ibu. Loh, katanya tadi takut gak masuk surga. Dijawab, tak doakan masuk surga, kok masih nangis? Saya itu gini loh Rasul. Mungkin saya masuk surga, tapi jangan-jangan saya takut gak bisa ketemu Rasulullah. Diuber terus pertanyaannya Pak. Mirip jamaah Baitul Salam, senangan nguber pertanyaannya. Katanya Rasulullah, setiap yang masuk surga, itu pasti akan bertemu. Kamu akan bertemu dengan istrimu, dengan keluargamu, dengan sahabatmu, termasuk dengan aku. Saya dorong menang nangis ya Pak, tambah nangis Om. Masalahnya begini Rasul, kan Rasulullah pernah menjelaskan, surga itu luas sekali. Ada level-levelnya, ada kelas-kelasnya. Nah Rasulullah kan kelas VIP, lah saya kan kelas melati, kelas ekonomi. Bagaimana saya menemukan Rasulullah dengan umatnya Rasulullah yang begitu banyak itu? Tapi luar biasa pertanyaan ini Pak. Bingung no Rasulullah.
Bagaimana saya cari caranya untuk mencari Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang luar biasa, Pak. Kamu tidak usah mencari aku yang akan mencari kamu. Kamu tidak usah mencari aku yang akan mencari kamu. Terus beliau mengatakan, man ata'ani faqad ahabbani, wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku, dia berhak masuk surga bersamaku. Kamu tidak usah mencari aku di surga, aku yang mencari kamu. Artinya apa? Aku akan mencari umatku. Apa alasan ini Bapak Ibu? Tentang cintanya Rasul kepada umat dibandingkan cintanya umat kepada Rasul. Pak, Bu, cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita. Ya tentu besaran cintanya Rasulullah kepada kita. Dan biasanya orang yang lebih mencintai itu akan mencari, Pak. Ayo kita tanya, cintanya Allah kepada kita dengan cintanya kita kepada Allah, besaran mana? Ya ke Allah kepada kita. Lailatul Qadar itu kepunyaan Allah, Pak. Akan dicari orang-orang yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar dimanapun malam itu dia berada, dalam kondisi terjaga maupun dia tidur. Loh Pak, katanya Rasulullah itu kalau 10 malam terakhir menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, mengikat ikat pinggangnya itu, mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pemimpin umat yang mempunyai kepentingan untuk memberikan dorongan motivasi kepada umatnya. Rata-rata Bapak Ibu, orang itu kalau sudah mulai 10 malam terakhir, semangat ibadahnya drop loyo Bapak Ibu. Kecuali Baitus Salam, mohon maaf, kecuali Baitus Salam. Lebih parah dari yang lain maksudnya Pak. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Inilah yang disebut rahmat Allah. Kalau misalkan ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama saling mencintai, tapi biasanya yang mengawali telepon itu laki-laki terus Pak. Yang mengawali telepon itu suaminya terus. Gimana mama di rumah, gimana mama keadaannya? Sing wedok cuek terus. Atau kadang-kadang ibu-ibu yang mulai terus. Ada seorang ibu kemudian telepon kepada suaminya. Papa ini kok gak pernah telepon mama? Apakah papa tidak mencintai mama? Katanya suaminya, orang cinta gak perlu telepon. Cinta papa itu ada di hati papa. Sudah, gak perlu telepon. Gak bisa Pak. Semua urusan hati ikut diekspresikan. Kalau Allah mencintai kita Pak, karena Allah ridho kepada kita, karena ibadah kita, karena ketaatan kita, di malam di mana Lailatul Qadar itu turun, maka Anda berhak mendapatkan itu Bapak Ibu. Yang penting adalah di malam itu jangan sampai ada kesyirikan dalam hati. Kan begini, kepantasan ulama-ulama kita dalam beberapa kitab mengatakan kepantasan orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu satu, yaitu mereka yang terbebas dari dosa dan maksiat, tidak durhaka kepada Allah. Artinya apa? Lailatul Qadar tidak mungkin diberikan kepada orang yang ahlul maksiyah, tidak mungkin. Ada dia ngajak pacarnya Pak, sayang ayo kita ke masjid yuk, cari Lailatul Qadar. Tapi kan gak berani aku malam-malam, tak jemput ya. Ini masih pacaran Pak. Pacaran itu kalau bahasa Jermannya gendaan itu. Kemudian dia jemput pacarnya. Seolah-olah dia mau ke masjid. Dia bergandengan tangan, dia saling rangkul-rangkulan, kemudian datang ke masjid iktikaf. Mungkinkah dua anak ini mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak mungkin Bapak Ibu. Dari awal dia datang sudah maksiat. Dari awal datang dia sudah maksiat. Kemudian ada seorang yang bohong di malam itu. Bohong. Dan bohong ini kategori maksiat. Ditanya apakah orang bohong di malam itu, kemudian dia mendapatkan malam Qadar? Tidak mungkin. Tidak. Lailatul Qadar itu hanya untuk mereka yang tidak maksiat dan durhaka kepada Allah. Satu Pak. Yang kedua ini yang paling penting. Lailatul Qadar hanya diberikan Allah kepada orang yang malamnya tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa hasut. Hatinya putih, bersih. Apa gak berat sampean?
Bapak Ibu, Anda mengamalkan tentang Rasulullah datang ke masjid kemudian iktikaf, membaca zikir yang diajarkan Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi hatinya penuh kebencian, hatinya penuh dendam, hatinya penuh iri dengki hasud. Demi Allah Bapak Ibu, kita sudah keluar daripada zona kepantasan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Gak wau ambek tonggo, gak wau ambek konco. Apa mana gak wau ambek maratuwa. Oh, angel Pak sampean. Lailatul Qadar iku angel. Yang ada Lailatul Modar sampean. Hadirin, tidak ada yang lebih penting dalam rahmat Allah, merespon rahmat Allah, kecuali hatinya bersih dari dosa, bersih dari maksiat, dan bersih dari sifat-sifat keji hati. Sombong, riya, hasud, dendam, benci, itu menghalangi orang mendapatkan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar duduk di masjid, zikir, baca Quran, apa susahnya Pak? Tapi yang berat dan yang paling pantas adalah orang yang bersih hatinya. Dan membersihkan hati ini bukan urusan yang mudah. Karena itu Bapak Ibu, ayo dalam menyongsong 10 malam terakhir ini, jangan hanya sibuk untuk membangun fisik saja. Jangan hanya sibuk untuk ibadah dalam rangka zahir saja. Ayo kita kuatkan hati kita. Ya, semampunya kita hindarkan maksiat, semampunya kita hindarkan dosa, semampunya kita hindarkan dari sifat-sifat buruk di hati ini, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapkan kepada Allah dengan ekspresi yang serius, ya Allah saya mohon berikan kami hadiah malam Qadar. Yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak akan dinampakkan di wajahnya Bapak Ibu, tapi dinampakkan dari perilakunya, dari bagaimana dia berpikir, mindset hidupnya. Jadi jangan pernah kita mengklaim orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu wajahnya tambah putih, enggak, wajahnya tetap wajah wireng ya wireng aja nih. Dan tertipu casing. Dan bukan juga kemudian ada orang itu yang ada perubahan dalam fisiknya, misalkan ada seorang ibu-ibu, dia dialog dengan temannya, Mbak, saya yakin Mbak, puasa tahun ini diterima sama Allah dan saya mendapatkan Lailatul Qadar. Kok bisa begitu Mbak? Ya berat badanku turun 3 kilo Mbak. Tidak ada hubungan itu. Hubungannya adalah iman kita semakin kuat, Islam kita semakin kokoh, ibadah kita semakin istiqomah, dan muncul sifat-sifat kebaikan. Empati sosialnya nambah, kasih sayangnya kepada orang lain nambah, kepada keluarga nambah, tambah sabar, tambah ikhlas, tambah qanaah, tambah tawakal. Itulah indikator orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita berharap jamaah Masjid Baitus Salam semua mendapatkan anugerah itu. Demikian Bapak Ibu, sebagai tombok kangen, ya, bukan sampean kangen ke saya yang kangen ke sampean. Insya Allah, Allah ridho kepada kita, dan Allah jadikan Ramadan ini benar-benar spirit perubahan dalam kehidupan kita. Yang asalnya belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi yang lebih baik lagi, yang pada gilirannya keluar dari nuansa ini, Allah menganugerahkan kepada kita gelar yang disebut dengan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Aku lu mata tasmaun, terima kasih, mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah hebatin ya. Allah hebatin ya. Saya hampir minum-minum.
Demikian tadi kegiatan pengajian di bulan Ramadan. Sampai berjumpa di yang lain. Jangan lupa like, share, and comment.